Halo teman-teman, selamat datang di Viral dan Tersembunyi, di mana di sini kita akan membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar. Berbeda dari negara kita, Indonesia, yang masih menggunakan tenaga uap, diesel, gas, maupun tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik, di Jepang menerima 30% dari seluruh listriknya dari tenaga nuklir hingga pada tahun 2011. Karena pada tahun ini, gempa bumi dan tsunami yang mengguncang wilayah pesisir Fukushima merusak pembangkit listrik tenaga nuklir di daerah tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan bencana nuklir terburuk kedua semenjak bencana Chernobyl di Rusia pada tahun 1986. Setelah peristiwa ini, saudara-saudara, ketergantungan Jepang akan energi nuklir mulai menurun secara signifikan. Meskipun Fukushima adalah bencana nuklir terburuk dalam sejarah Jepang, ternyata ada berbagai bencana lainnya di akhir tahun 90-an, di mana bencana ini mengakibatkan salah satu insiden medis terburuk dalam sejarah yang tercatat. Bencana nuklir pertama merupakan bencana yang kecil dibandingkan yang lainnya. Ini terjadi pada tahun 1997 di pabrik nuklir Takai. Limbah dari pembangkit listrik ini sengaja dibungkus oleh aspal dan kemudian ditempatkan di tempat penyimpanan. Kejadian bermula pada tanggal 11 Maret ketika pabrik sedang menguji coba campuran aspal baru, di mana campuran aspal baru ini ternyata menyebabkan reaksi kimia dengan produk limbah yang kemudian terbakar dan dengan cepat menyebar ke seluruh tanaman. Sayangnya, karena keterbatasan pekerja di lokasi tidak dapat memadamkan api, yang kemudian memaksa mereka keluar karena alarm kebakaran berbunyi. Radiasi gas di dalam gedung akhirnya mulai menumpuk, menyebabkan jendela meledak dan membuat asap dan radiasi keluar ke daerah sekitarnya. Pada akhirnya, 30 dari para pekerja terpapar radiasi, dan beberapa paparan radiasi juga terdeteksi di daerah sekitarnya. Sementara itu, kejadian kedua terjadi pada tahun 1999, sekitar 6,5 km jauhnya dari pembangkit nuklir Taka. Kejadian ini terjadi di laboratorium yang sedang mengerjakan proyek rencana penyuburan bahan bakar. Kejadian ini adalah yang paling parah. Semua berawal pada tanggal 30 September 1999. Pada saat itu, saudara-saudara, 3 teknisi dengan cepat melakukan beberapa langkah konversi bahan bakar untuk memenuhi tenggat waktu pengiriman yang akan datang. Mereka melakukan ini untuk kebutuhan pabrik dalam 3 tahun ke depan. Yang parahnya, saudara-saudara, tidak ada pelatihan tambahan yang dilakukan atau kualifikasi yang diperlukan dari pabrik bagi teknisinya untuk menyelesaikan proses ini. Selain dikejar oleh waktu, saudara-saudara, teknisi mencampur bahan kimia secara manual ke dalam ember baja tahan karat, mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pabrik, yang ternyata, saudara-saudara, prosedur manual ini belum disetujui oleh Dewan Keselamatan Nuklir. Nah, ada yang penting nih, saudara-saudara, di mana terdapat prosedur bahwa bahan kimia harus disimpan terlebih dahulu ke dalam tangki buffer atau tangki penyangga. Hal ini digunakan agar semua bahan kimia tidak langsung masuk ke pendingin, sehingga bahan kimia akan dipompa sesuai kebutuhan ke dalam mesin pendingin nuklir. Tapi nih teman-teman, karena mereka melakukannya dengan tangan, mereka melewatkan prosedur tadi, dan sebagai gantinya, menambahkan 7 kali massa bahan kimia yang legal ke dalam tangki berikutnya. Nah, pada pukul 10:35 pagi, pada waktu Jepang, mereka menambahkan ember ke-7. Campuran uranium mencapai critical mass atau massa kritis. Massa kritis adalah jumlah minimum bahan yang diperlukan untuk memulai reaksi berantai nuklir. Karena uranium mencapai critical mass atau massa kritis, terjadilah reaksi berantai ini, di mana reaksi ini memancarkan radiasi gamma dan neutron yang intens, langsung mengenai 3 teknisi yang berdiri dekat itu. Satu pekerja sedang duduk di meja berjarak 4 meter jauhnya, sementara kedua lainnya berdiri di atas platform yang dekat dengan tempat itu. Pekerja kedua di samping tangki sedang mengevaluasi prosedur mereka, dan yang ketiga sedang menuangkan ember ke dalam tangki, ember yang ke-7. Pada saat itu, pekerja melihat cahaya biru dan kemudian alarm radiasi gamma mulai berbunyi. Setelah cahaya biru menyinari ruangan,
kedua pekerja terdekat mulai mengalami rasa sakit yang hebat, dari mual serta kesulitan bernapas. Asashi Ouchi, pekerja yang menuang ember berisi bahan kimia ke tangki, menerima radiasi paling banyak dan dengan cepat kesulitan bergerak maupun berbicara. Parahnya, dia masih tetap hidup, tetap sadar, dan merasakan sakitnya. Nah, saudara-saudara, karena alarm yang berbunyi, ketiga pria itu mengevakuasi diri mereka dan keluar dari gedung. Akan tetapi, tingkat paparannya masih belum terlihat. Setelah keluar dari gedung nih, para pekerja lain melihat betapa parahnya kondisi mereka. Dan salah satu dari pekerja itu langsung memanggil ambulan yang akhirnya membawa ketiga pekerja tersebut ke rumah sakit terdekat. Disinilah saudara-saudara, peristiwa mengerikan pun mulai terlihat. Sebelum itu saudara-saudara, kita akan berkenalan dengan teman kita yang bernama International Sievert Unit atau Satuan Internasional Sievert. Sievert ini adalah satu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan efek radiasi pada tubuh manusia. Paparan satu sievert membawa 5,5 peluang tambahan untuk mengembangkan kanker pada beberapa titik selama masa hidup orang yang terpapar. Satu sievert merupakan jumlah maksimum yang boleh terpapar oleh astronot di NASA selama seluruh karir mereka. Sementara untuk pramugari, mereka dapat menerima 1/1000 dari itu setiap tahun pada ketinggian jelajah. Ada lagi nih saudara-saudara, untuk satu kali saat kita melakukan CT scan, seluruh tubuh akan menerima sekitar 30 kali lipat dari apa yang diterima pramugari. Akan tetapi, masih kurang dari 1/20 dari satu sievert, sehingga kita tidak dianjurkan untuk melakukan CT scan terlalu sering, kecuali perintah dari dokter. Kita naik lagi saudara-saudara, di mana skala 4-5 sievert itu dianggap menjadi dosis yang fatal jika diterima dalam waktu yang singkat. Nah, kembali ke cerita, teknisi yang duduk di meja berjarak 4 meter dari tangki menerima dosis sebesar 3 sieverts. Pekerja yang berada di sebelah tangki di atas platform menerima dosis 10 sievert. Dan yang parahnya saudara-saudara, Hisashi Ouchi yang tepat di atas mulut tangki karena sedang menuang menerima dosis 17 sievert. Masih di ambulan, sebelum mencapai rumah sakit, Hisashi sudah muntah-muntah hebat sampai dia pingsan. Pada saat ambulan tiba di rumah sakit, radiasi luka bakar terlihat di sekujur tubuhnya, serta matanya pun mulai mengeluarkan darah. Ketika para dokter mengambil darahnya untuk medical check-up, mereka menemukan bahwa Hisashi hampir tidak memiliki sel darah putih yang tersisa. Artinya, Hisashi hampir tidak memiliki respon imun, sehingga dokter memindahkannya ke area khusus di rumah sakit untuk mencegah infeksi dan menilai kerusakan seluruh tubuhnya. Beberapa hari kemudian, dia pun dipindahkan ke Rumah Sakit Universitas Tokyo dengan harapan bahwa revolusi dari transplantasi sel punca. Sel punca atau stem cell adalah sel yang dapat berkembang menjadi berbagai sel di tubuh organisme. Dokter pun berharap, mungkin dengan ini, sel Hisashi dapat meregenerasi sebagian jaringannya yang hilang akibat paparan radiasi dosis tinggi. Paparan radiasi tinggi dapat membuat kerusakan DNA, di mana DNA ini adalah seperangkat instruksi yang digunakan sel Anda untuk mereplikasi dan jika rusak, sel tidak dapat melakukannya lagi. Salah satu contohnya nih, ada di jari kita. Sel-sel kulit kita kan terus-menerus mati nih. Nah terus, sel-sel baru kan akan menggantikan mereka. Sehingga di sini, DNA sangat berperan dalam proses ini. Nah saudara-saudara, karena Hisashi telah menerima begitu banyak radiasi, kulitnya tidak dapat beregenerasi. Dalam minggu pertamanya, dia melalui perawatan intensif, di mana ini melibatkan cangkok kulit yang tidak terhitung jumlahnya. Hal ini digunakan untuk mencoba mengganti kulit itu, namun tubuhnya tidak mampu untuk menerima itu. Dokter kemudian berusaha menggunakan transplantasi stem cell yang disumbangkan oleh saudara perempuannya sendiri. Akan tetapi, Hisashi masih memiliki begitu banyak radiasi yang mengalir di tubuhnya, di mana ini menyebabkan sel-sel yang didonorkan itu menjadi hancur. Parahnya lagi, selama berminggu-minggu perawatan, kulit Hisashi benar-benar meleleh. Saat itu, Hisashi mengalami rasa sakit dan penderitaan yang sangat luar biasa. Namun, karena keinginan keluarganya, perawatan masih berlanjut. Mirisnya saudara-saudara,
Hisashi bahkan sudah berteriak bahwa dia tidak tahan lagi dan dia bukanlah kelinci percobaan. Pada hari ke-59, di rumah sakit, Hisashi mengalami serangan jantung pertamanya. Meskipun faktanya sudah jelas saudara-saudara bahwa radiasi tidak dapat diobati, keluarganya tetap bersikeras agar dokter menghidupkannya kembali. Hisashi pun akhirnya kembali sadar, dan selama beberapa minggu berikutnya, dia menderita banyaknya kegagalan organ, serta kerusakan otak setiap kali dia dihidupkan kembali karena serangan jantung. Sampai satu titik, dia mengalami 3 serangan jantung dalam 1 jam. Akhirnya, setelah 83 hari menderita, Hisashi Ouchi akhirnya meninggal dunia karena 1 serangan jantung terakhir yang tidak dapat dipulihkan oleh dokter. Sementara itu, rekan kerja Hisashi Ouchi yang berdiri di platform di sebelahnya meninggal beberapa bulan kemudian setelah perjuangan melawan radiasi selama 7 bulan. Sementara itu, teknisi yang duduk di meja dibebaskan dari rumah sakit, namun mengalami penyakit radiasi ringan setelah beberapa bulan berjuang melawan radiasi. Halo, saya Rio. Terima kasih banyak telah mendengarkan hingga saat ini. Mengikuti standar keamanan yang telah ditetapkan masih dapat membuat hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Apalagi kita tidak mengikuti standar keamanan itu. Selain itu, meskipun kita diharuskan untuk terus menyerah, alangkah baiknya kita melihat tingkat kemampuan, baik diri kita sendiri maupun keluarga kita. Banyaknya pro dan lebih banyak kontra yang diberikan kepada keluarga Hisashi karena masih terus mempertahankan Hisashi, memberikan pelajaran bagi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Semoga kalian menikmati cerita ini, dan saya berharap kita bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya bersama Viral dan Tersembunyi, di mana di sini kita membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar.